Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berakutakan Medina Handayani dengan NIM 11.200.227, Muslimah NIM 11.200.177, Fulgensius dengan NIM 11.200.515 dari kelas 11 4D30. Di sini saya akan membahas proyek UAS perancangan sistem informasi toko lokal brand fashion. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. M-Commerce merupakan sebuah sistem jual-beli yang bersifat online, di mana seorang pembeli tidak perlu selalu datang ke sebuah toko ataupun perusahaan untuk membeli suatu barang. Saat ini, M-Commerce merupakan salah satu alternatif pilihan untuk sebuah perusahaan yang khususnya bergerak di bidang wira swasta. Sebagai media informasi yang memudahkan adanya interaksi antara penjual dan pembeli tanpa dibatas ruang dan waktu. Maka, penulis terpacu untuk merancang sebuah program penjualan fashion berbasis web dengan produk yang lebih menarik dan variatif, serta tentunya dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Permasalahan 1. Bagaimana cara merancang suatu sistem informasi penjualan yang dapat diakses dengan mudah dan oleh konsumen? 2. Bagaimana cara merancang suatu sistem informasi penjualan yang dapat mengurangi munculnya data produk yang sama saat dipasarkan? Keuntungan yang diharapkan 1. Memberikan kemudahan pemasaran produk tak terbatas calon konsumen karena semua calon konsumen dapat mengaksesnya. 2. Efisien waktu dalam pemasaran produk. 3. Mempunyai historial produk sehingga tidak terjadi data ganda. Ruang lingkup pembahasan. Prosedur sistem berjalan meliputi penjualan barang dan penerimaan barang atau stok barang dan analisis kebutuhan sistem meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Program pendukung. Exam, HTML, PHP, atau MySQL. Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar sistem sekumpulan dari objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi dan hubungan antara objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data yang kenyataannya yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian mendukung operasi bersifat manajerial dan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Untuk melakukan observasi diharuskan untuk melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian dengan sistem seperti apa yang digunakan, yang kemudian dikumpulkan sesuai catatan atau rekaman. Bab 3. Pembahasan. Local brand fashion. Toko lokal brand fashion merupakan sebuah usaha sederhana yang dikembangkan dari perlahan, mulai dari person to person, menawarkan produk dengan harga yang berkualitas yang sesuai dengan produk yang dijual. Adapun produk yang dijual pada toko lokal brand fashion, yaitu berbagai macam bentuk dan motif baju, celana, kacamata, tas, hijab, jam tangan, sepatu, sandal, jaket, dan lain-lain. Produk pria, wanita, maupun anak-anak lengkap dijual pada toko lokal brand fashion. Toko lokal brand fashion memiliki visi dan misi untuk kemajuan toko sederhana yang didirikan, yaitu menimbulkan rasa puas untuk pihak konsumen, karena kepuasan konsumen adalah kepuasan bagi penjual di toko lokal brand fashion. Prosedur sistem berjalan. 1.
Prosedur penjualan barang. Pembeli melakukan pesanan melalui website. Kedua, admin memproses pesanan dengan melakukan pengecekan barang, menyiapkan barang, dan mengirim barang sesuai pesanan pembeli ke alamat tujuan. 3. Admin mengkonfirmasi kepada pembeli bahwa pesanan sudah siap dikirim. 4. Pembeli mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah tiba, kemudian admin mengarsipkan data penjualan. 2. Prosedur penerimaan atau pesanan barang. 1. Owner melakukan pemesanan sejumlah produk kepada supplier. 2. Admin mengkonfirmasi penerimaan barang dari supplier. 3. Admin mengarsipkan faktur pembelian dan laporan stok barang. Analisa sistem berjalan. Dalam aplikasi mCorner, terdapat dua pengguna yang dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu pengguna web dan admin. Kedua pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, aplikasi yang akan dibangun benar-benar sesuai dengan prosedur serta sistem kerja yang dibutuhkan. Desain sistem. Desain sistem merupakan persiapan dari desain terinci dan mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Desain terinci dimaksudkan untuk pemrograman komputer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Desain basis data. 1. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Dalam ERD, hubungan atau relasi dapat terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. ERD yang ada pada sistem ini sebagai berikut. Ini adalah sebuah contoh dari ERD. Ada berita, ada admin langsung ke password, user ID, username, atau mengelola. Sedangkan pelanggan ada email, alamat, nama pelanggan, password, telepon. Pemesan, ada kode barang, nomor pesanan, tanggal pesan, ID pelanggan, jam pesan, status pesan. Pemesan detail, jumlah, memiliki, kode barang, dan nomor pesan. Belanja, ID kantong, kode barang, tanggal kantong, jam kantong, atau ID pelanggan. Berikut adalah contohnya dari Entity Relationship Diagram. Desain basis data. 2. Spesifikasi file. Dalam membuat website, ini penulis menggunakan suatu buah file database dengan nama kerajinanku SQL. Di dalam database tersebut terdapat beberapa tabel. Adapun tabel tersebut adalah 1. Spesifikasi file tabel barang. Pertama, nama file barang. 2. Akronim barang. Fungsi untuk menyimpan data barang. Tipe file, file master. Organisasi file, indeks SQL. Akses file random. Panjang record 89 karakter. Kunci file, kode barang. Software MySQL. 2. Spesifikasi file tabel pelanggan. Nama file pelanggan, akronim pelanggan, fungsi untuk menyimpan data pelanggan. Tipe file, file master, organisasi file indeks SQL, akses file random, panjang record 181 karakter, kunci file ID pelanggan, software MySQL. 3. Spesifikasi file tabel pemesanan. Nama file pemesanan, akronim pemesanan, fungsi untuk menyimpan data pesanan, tipe file transaksi, organisasi file indeks SQL, akses file random, panjang record 40 karakter, kunci file no pesan, software MySQL. 4. Spesifikasi file tabel pemesanan detail. Nama file pemesanan detail, akronim pemesanan detail, fungsi untuk menyimpan data pemesanan detail, tipe file transaksi, organisasi file indeks SQL, akses file random, panjang record 31 karakter, kunci file kosong,
Tidak ada software MySQL. Spesifikasi file tabel pengirim. Nama file pengirim, akronim pengirim, fungsi untuk menyimpan data pengirim, tipe file transaksi, organisasi file indeks SQL, akses file random, panjang record 23 karakter, kunci file, ID kirim, software MySQL. Spesifikasi file tabel belanja, nama file belanja, akronim belanja, fungsi untuk menyimpan data belanja, tipe file transaksi, organisasi file indeks SQL, akses file random, panjang record 42 karakter, kunci file, ID kantong, software MySQL. 7. Spesifikasi file tabel admin, nama file admin, akronim admin, fungsi untuk menyimpan data login admin. Tipe file master, organisasi file, indeks SQL, akses file random, panjang record 33 karakter, kunci file tidak ada, software MySQL. Berikut adalah struktur navigasi admin. Berikut adalah contohnya. Dari login admin, bawahnya halaman utama ada beranda, ada data member, password, kelola berita, data barang, data pesanan, laporan penjualan, kemasan, logout, data member hapus, password edit, kelola, dan sebagainya. Yang B ada struktur navigasi user. Di bawah ada login member, bawahnya lagi indeks, di indeks bawah ada beranda, ada semua produk, klik keranjang belanja, langsung cara pemesanan, berita fashion, hubungi kami, konfirmasi. Setelah itu di semua produk kita klik beli, detail, dan langsung logout. C. Struktur navigasi pengunjung. Indeks, bawahnya ada beranda, semua produk, cara pemesanan, berita fashion, dan hubungi kami. Desain antarmuka. Seperti ini adalah contoh halaman utamanya. Ada header, beranda, data member, password, kelola berita, dan lain-lain. Yang B. Halaman member konfirmasi pembayaran. Berikut adalah contoh dari konfirmasi pembayarannya. Implementasi halaman login admin dan halaman data. Yang pertama adalah halaman login administrasi local brand fashion. Ini adalah tampilannya dari halaman login admin. Dan ada halaman data adalah beberapa lihat dari barangnya yang dijual, seperti jaket, ada pita, ataupun lain-lainnya. Pengujian unit. Pengujian terhadap from login admin. Ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. User ID dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. User ID atau kosong, password kosong, sistem akan menolak akses user dan menampilkan Anda gagal login, sesuai harapan dan valid. 2. Mengetik user ID dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Kemudian user ID latih password atau kosong. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan Anda gagal login, sesuai harapan valid. 3. User ID tidak diisi atau kosong dan password diisi, kemudian klik tombol login. User ID kosong, password 12345. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan Anda gagal login, sesuai harapan valid. Mengetik salah satu kondisi salah satu user ID dan password, kemudian klik tombol login. User ID latih atau benar, password semprul atau salah. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan Anda gagal login, sesuai harapan valid. Yang kelima, mengetik user ID dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Kemudian user ID latih atau benar, password 12345. Sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu utama, sesuai harapan atau valid. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu: 1. Dengan sistem informasi penjualan yang sudah dibuat, konsumen dapat mengakses web penjualan lokal brand fashion dengan mudah. 2. Dengan menggunakan sistem yang sudah dibuat, lokal brand fashion dapat mengurangi munculnya data produk yang sama pada saat produk dipasarkan pada konsumen. Saran. Adapun saran dari penulis. Untuk
Pengembang selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Ketelitian pada saat input produk harus diperhatikan karena data produk yang diinput tidak boleh ganda. 2. Perawatan sistem saat diperhatikan karena sistem online maka antivirus harus kuat agar PC tidak terserang virus. Terima kasih atas presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.